Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin, salah satu dosen algoritma dan pemrograman 1. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Selanjutnya juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa terpilih ya, yang telah berhasil melewati serangkaian proses gitu ya, sehingga secara resmi saat ini telah menjadi mahasiswa UPN Veteran Jakarta ya. Nah, selanjutnya video ini dibuat sebagai pengantar mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 ya. Pertemuan pertama tentunya gitu kan ya, kita akan membahas beberapa hal yang sifatnya mungkin masih general atau umum terkait dengan mata kuliah ini ya. Saya rasa perlu menyampaikan hal-hal yang sifatnya non teknis, non materi ya, tapi penting untuk disampaikan agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Ya, izin saya akan menampilkan presentasi. Baik, kita akan mulai ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi di awal ya. Ini tim dosen untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Kita akan ada 4 ya, 4 tim dosen ya. Saya sendiri Ahmad Solihin ya. Insya Allah kita akan bertemu kurang lebih sebanyak 5 kali gitu ya, dalam format kelas besar ya. Apa itu kelas besar ya? Kelas besar itu teman-teman semua yang terdiri dari 3 kelas ya, kalau nggak salah A, B dan C ya, itu nanti belajar bersama gitu kan ya, jadi satu kelas gitu kan ya, menerima materi yang sama ya sekaligus gitu kan ya. Nah, di 5 pertemuan itu kita sudah menyepakati saya akan ketemu di pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Selanjutnya sama pertemuan ke-9 dan 10 ya. Jadi setelah UTS ya, masa UTS nanti juga kita akan ketemu. 3 pertemuan awal kita juga akan ketemu. Kemudian selanjutnya selain itu nanti akan ketemu dengan dosen kelas kecil. Jadi setiap kelas A, B dan C nanti akan diampu oleh masing-masing dosen, yaitu Pak Jayanta, Bu Mayanda Mega Santoni, dan juga Pak Muhammad Adriso ya. Ketiganya merupakan dosen UPN yang sudah berpengalaman ya, terutama dalam kaitannya dengan pemrograman dan algoritma ya. Jadi teman-teman ini cukup beruntung gitu kan ya, bisa diajar oleh dosen-dosen yang luar biasa dari UPN Veteran Jakarta. Ya, nanti pembagian dan juga bagaimana mekanisme belajar dengan masing-masing dosennya akan dijelaskan pada saat ketemu langsung nanti ya. Maksudnya ketemu tatap muka online seperti ini gitu ya, akan dijelaskan. Ya, selanjutnya sedikit terkait dengan mata kuliah gitu kan ya. Kini biar kita bisa memahami mata kuliah ini itu apa yang dipelajari dan buat apa gitu kan ya. Oke, mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 gitu kan ya. Nah, mata kuliah algoritma dan pemrograman di setiap perguruan tinggi itu selalu ada ya, yang jurusannya komputer tentunya gitu kan ya. Komputer, informatika, sistem informasi, ilmu komputer, teknik informatika gitu kan ya, sistem komputer. Itu selalu ada, selalu dibahas ya. Bukan cuma di Indonesia, bahkan mungkin di dunia gitu kan ya. Algoritma ini merupakan mata kuliah yang wajib ada ya, diajarkan ke mahasiswa-mahasiswa ilmu komputer gitu kan ya. Oke,
Ya, jadi mata kuliah ini membahas mengenai teknik pembuatan program komputer ya, ya dalam hal ini dengan bantuan bahasa pemrograman ya. Sebenarnya bahasa pemrogramannya bebas saja yang digunakan gitu ya. Namun untuk mempermudah dalam mata kuliah ini kita akan banyak menggunakan bahasa C ya, yang tentunya materinya nanti meliputi ya dasar-dasar dari algoritma itu sendiri gitu ya. Algoritma, nanti kita belajar bagaimana si komputer itu bisa memahami perintah-perintah yang diberikan oleh si programmer atau pemrogram ya, bagaimana nanti menyimpan data, bagaimana nanti penanganan kondisi ya, penanganan fungsi, perulangan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, objektif dari mata kuliah ini ya Anda bisa memahami gitu kan ya dasar-dasar dari pembuatan program gitu kan ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu kan ya. Nah, penekanan yang penting lagi bahwa algoritma dan pemrograman ini harusnya Anda lebih berfokus pada pola pikir atau menuangkan langkah-langkah ya yang sifatnya algoritmik ya. Jadi lebih ke arah bagaimana bermain dengan logika pikir gitu kan ya, bukan sekedar tools atau pemrogramannya ya, bukan luaran dari pemrogramannya ya, itu penting gitu kan ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melatih algoritma dan pemrograman algoritma kita gitu kan ya. Nah, kalau bicara mengenai algoritma gitu kan ya, ini objektifnya ya. Jadi ini secara rinci tadi sudah sekilas saya sampaikan, teman-teman bisa memahami gitu kan ya, bahwa Anda capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 8. Jadi kalau sudah mencapai 8 itu ya harapannya sudah menguasai mata kuliah ini gitu kan ya. Oke, nah ya sebelum ini kita tadi saya sampaikan gitu kan ya, mengapa kita belajar algoritma gitu kan ya. Ya, kita belajar algoritma itu pentingnya adalah agar ya kita mampu ya mengolah ya, dan mengoperasikan ya atau menerapkan ilmu komputer gitu kan ya untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan gitu kan ya, persoalan yang mungkin ada di sekitar kita gitu kan ya. Nah sebenarnya algoritma itu ya sudah ada di kehidupan kita gitu dan kita hidup itu secara sadar atau tidak sadar otak kita itu menggunakan algoritma tertentu ya. Contoh lah misalnya gitu kan ya, pada saat kita mau ya katakanlah mau berlibur atau liburan gitu kan ya. Ya, mau liburan gitu kan ya, itu biasanya kita akan memilih atau mencari gitu kan ya mana tempat liburan yang akan kita kunjungi ya, berdasarkan mungkin budget kita, berdasarkan budget yang kita miliki, berdasarkan mungkin waktu yang kita miliki ya, dan juga mungkin berdasarkan kesukaan atau preferensi yang kita miliki. Nah itu beberapa pertimbangan-pertimbangan itu juga harus kita kita olah gitu sedemikian rupa sehingga ketemulah ternyata tempat wisata A itulah yang dikunjungi, B yang dikunjungi, C tidak dikunjungi dan sebagainya. Ya, dalam hal memilih itu juga butuh algoritma. Ya, dalam hal kita katakanlah mencari jalan ke satu tempat, kita mau ke mall atau kita mau berkunjung ke satu kota, ya tentunya kita juga membutuhkan algoritma gitu kan ya. Artinya walaupun itu terkadang algoritma itu sudah tertanam seperti di Google Maps gitu ya. Ya di Google Maps itu sudah tertanam algoritma di belakangnya ya. Kenapa dia bisa tahu oh iya disarankan lewat sini aja, disarankan lewat tol, disarankan lewat ini gitu kan ya. Nah itu di belakangnya itu ada algoritma.
algoritma pencarian jalur terpendek. Nah, salah satunya itu gitu kan ya, pencarian jalur terpendek gitu kan ya, terdekat gitu kan ya, untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan mempertimbangkan ya kemacetan lah ya, jalur apakah ada perbaikan jalan dan sebagainya gitu kan ya. Pengalaman saya pernah gitu kan ya, berkunjung pulang kampung gitu kan ya, itu pas Lebaran gitu kan ya, itu macet sekali gitu kan ya di daerah Cikampek sana gitu kan ya. Nah, tiba-tiba Google Map memberikan saran gitu kan ya, memberikan saran. Kan kita kadang kalau macet itu kita nggak tahu depan itu sebenarnya ada apa gitu kan ya. Nah, kita Google Map memberikan saran, oh ya suruh belok ke keluar tol gitu kan ya, kemudian belok sini belok ke situ dan sebagainya gitu kan ya. Ya, waktu itu saya ikutin aja karena saya percaya dengan algoritma yang sudah diterapkan oleh Google Map gitu kan ya, bahwa oh dia akan mencarikan jalan terbaik ya. Oke gitu kan ya, ya saya ikuti gitu kan ya, ternyata setelah itu betul gitu kan ya, saya bisa menghemat 1 jam gitu kan ya, dibanding saya bertahan di jalur yang sebelumnya. Itu salah satu manfaat gitu kan ya dari algoritma yang mungkin kita bisa temui sehari-hari. Oke, nah nanti itu akan dibahas secara lebih mendalam gitu kan ya di bagian berikutnya gitu kan ya. Oh ya, kita bahas dulu terkait dengan metode pembelajaran daring yang akan kita terapkan di mata kuliah ini gitu kan ya. Jadi berdasarkan standar yang berlaku di UPN gitu kan ya, bahwa setiap pertemuan di e-learning nanti akan disediakan yang pertama dari resource ya. Resource itu bisa berupa modul, file presentasi, PPT, video pembelajaran, bahan bacaan dan sebagainya gitu kan ya. Resource ini kami akan mengusahakan untuk mempersiapkan atau mengunggahnya sebelum pertemuan itu berlangsung. Jadi sebelum pertemuan berlangsung Anda sudah bisa mempelajari duluan tuh modul, presentasi, video pembelajaran, bahan bacaan dan sebagainya. Ya, jadi Anda pelajari dulu gitu kan ya, agar nanti pada saat mungkin pertemuan online bisa lebih mendalam pembahasannya. Kemudian yang kedua activities ya. Activities ini berupa pembelajaran interaktif ya, bisa menggunakan video conference ya, seperti Zoom ya, Google Meet dan sebagainya. Linknya juga akan kita bagikan melalui sistem e-learning ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa login semua ke e-learning gitu kan ya, dan bisa mengakses halaman mata kuliah kita. Bisa juga nanti suatu saat buat variasi kita bisa pakai forum diskusi, kita bisa pakai chat dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau kita nanti pakai online conference gitu kan ya, Zoom, Google Meet ya, nanti kita akan rekam gitu kan, untuk mungkin bisa dipakai juga ya untuk belajar kembali gitu kan ya diskusinya. Kemudian ini alokasinya mungkin online ini ya nanti menyesuaikan ya, bisa ya sekitar 40 sampai 60 menit lah gitu kan ya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala dari sisi koneksi gitu kan ya. Kalaupun ada kendala nanti alternatifnya bisa banyak lah, bisa pakai forum diskusi, chat dan sebagainya. Yang ketiga adalah feedback ya. Feedback ini di setiap pertemuan itu akan ada pretest, post-test dan juga ya pretest, post-test ya. Ini yang wajib ya ada gitu kan ya. Pretest gunanya buat apa gitu kan ya, untuk mengetahui capaian-capaian pembelajaran dari setiap mahasiswa sebelum materi itu disampaikan gitu kan ya. Nah, sedangkan post-test itu setelah materi itu disampaikan gitu kan ya. Harapannya post-testnya nanti akan lebih mengerti atau memahami gitu kan ya. Kemudian bisa juga di beberapa pertemuan ya, detailnya bisa nanti Anda unduh di RPS ya, rencana pembelajaran semester. Kalau nggak salah nanti ada di pertemuan ketiga, pertemuan ke-6, kemudian pertemuan ke-11 kalau nggak salah ya, 11, kemudian 14. Itu akan ada kuis atau tugas ya, yang nanti akan diambil nilainya sebagai salah satu nilai akhir gitu kan ya. Itu Anda sangat disarankan atau mungkin harus ya ikut ya, biar nanti nilainya tidak terkendala gitu kan ya.
Oke, nah bagaimana penilaian ya? Komposisinya berdasarkan standar itu partisipasi kelas. Jadi teman-teman berpartisipasi di e-learning itu bagian dari penilaian ya, bagian dari penilaian gitu kan ya. Partisipasi kelas 10%, kemudian tugas 20% yang tadi saya bilang ada 4 kali ya. Pertemuan ketiga, pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-11 dan juga 14. Ya. Oke, kemudian UTS nanti akan dilaksanakan di pertemuan ke-8 ya. Nanti akan dilaksanakan insya Allah dengan dosen kelasnya masing-masing ya. Kemudian UAS ya, ini di pertemuan terakhir atau setelah pembelajaran selesai nanti akan ada ujian akhir semester dengan bobot 40%. Nah, bentuk atau metode penilaian itu bisa berupa assignment ya, assignment baik itu yang secara tertulis ya, dibuat di file kemudian diupload, atau dalam bentuk program, atau dalam bentuk mungkin tanya jawab dan sebagainya. Nah, kemudian kuis ya, kuis ini biasanya berupa soal-soal yang sifatnya teoritis ya, dikerjakan di e-learning juga gitu ya, atau berupa project atau studi kasus ya. Ini kemungkinan biasanya mata kuliah algoritma itu kalau UASnya itu berupa ada project atau studi kasus gitu kan ya, yang perlu dikerjakan ya. Itu terkait dengan penilaian. Oh ya, ya untuk memudahkan sarana komunikasi, teman-teman harus sering berkunjung atau sering update, berkunjung lah ya ke website e-learning ya, karena mungkin di situ akan ada info-info ya, terutama untuk kelas kita ya, info-info yang mungkin bisa bermanfaat ya, baik itu materi kuliah atau mungkin rencana pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan, jangan sungkan untuk email atau WA ke dosen, ke kami gitu kan ya, ke dosen gitu kan ya. Nomor sudah nanti akan di-share di e-learning gitu kan ya, atau bisa dilihat di grup gitu kan ya. Jadi ini penting gitu kan ya, karena agar perkuliahan berjalan dengan lancar. Kalau ada kesulitan, Pak, saya sulit memahami atau mengikuti kuliah video conference gitu kan ya, karena kuota saya terbatas. Pak, hari ini saya ada gini-gini dan sebagainya. Pokoknya kalau ada kendala terkait dengan perkuliahan, jangan sungkan untuk berkomunikasi ya. Karena kalau teman-teman diam aja ya tentu kita nggak tahu apa yang menjadi kendala. Kemudian bisa juga melalui grup kelas ya. Jadi nanti kita akan sediakan ya, ini sudah saya buat gitu ya grup kelasnya. Silahkan nanti bisa diikuti atau di join ya, invite-nya itu ada linknya di situ ya. Di e-learning nanti juga akan kita share linknya sehingga teman-teman bisa gabung ya ke grup kelasnya masing-masing gitu kan ya. Sangat disarankan pada saat gabung di grup itu gunakan nama yang sebenarnya ya, agar nanti tidak salah atau tidak ini ya apa namanya tidak salah saat berkomunikasi gitu kan ya. Namanya misalnya Budi gitu kan ya, di situ ditulisnya di namanya Rini. Nah itu jadi salah nanti kita persepsinya gitu kan ya. Nah itu dia gitu kan ya, itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya umum. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang sifatnya perlu didiskusikan ya, bisa didiskusikan pada saat kita sesi online gitu kan ya, di pertemuan pertama. Oke, itu dulu gitu kan ya untuk pengantarnya dari mata kuliah ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.